Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Palestina disebut-sebut bermain aman saat melawan timnas Indonesia sehingga tak menciptakan gol disebut begitu. Makrame langsung membantahnya lah, menjelaskan bahwa timnya bukan tim defensif namun memang situasi di lapangan timnas Indonesia terus menekan pertahanan timnas Palestina. Ia kemudian menambahkan kalau pada babak kedua, timnya mencoba untuk menyerang namun pertahanan timnas Indonesia begitu solid. Pelatih Palestina bahkan udah cukup frustasi dengan elekan Bagot dan Mark Locke. Ia menyebut kalau kedua pemain ini menyulitkan timnya sebab mereka membuat timnas Indonesia semakin sulit untuk dijebol gawangnya. Pelatih 60 tahun itu pun berharap timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik saat berjumpa Argentina pada pertandingan malam ini. Saya menyoroti pemain bernomor punggung 30 di posisi bek dan pemain nomor 23 yang memiliki kecepatan dalam mengirimkan umpan gembira, terang pelatih Palestina. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam mengaku kecewa timnya imbang 0-0 dengan Palestina. Asnawi mengatakan target timnya memang meleset dalam laga semalam, namun tim sudah bekerja keras untuk melawan Palestina yang dihuni oleh pemain-pemain berkualitas dan syarat dengan pengalaman. Kapten timnas Indonesia ini pun menyatakan bahwa Palestina sebenarnya bermain apik dalam laga itu, akan tetapi tim itu pun cukup kesulitan menjemput gawang skuad Garuda dengan solidnya para pemain dalam bertahan. Asnawi pun mengatakan bahwa timnas Indonesia pasti akan melakukan sederet evaluasi agar lebih baik lagi ke depan. Skuad Garuda berhasil menahan imbang Palestina 0-0 di laga persahabatan sekaligus FIFA Beat di Juni 2023 ini. Walaupun pertandingan selesai dengan skor kacamata, timnas Indonesia berhasil mendominasi di paruh pertama. Tim peserta itu banyak menciptakan peluang emas, namun sayang gagal dikonversi dengan baik. Usai pertandingan pun Erick Thohir mengatakan senang melihat dominasi skuad Garuda atau Palestina dalam laga itu. Pria berusia 53 tahun ini pun menilai bahwa skuad Garuda hanya kurang dalam penyelesaian akhir. Erick juga sumbernya dengan adaptasi cepat para pemain baru, terkhusus pemain naturalisasi. Menurutnya, timnas Indonesia bermain hampir sempurna. Akan tetapi ada beberapa pemain anyar. Timnas Indonesia bisa dikatakan tampil luar biasa dalam laga semalam, tapi sayang strategi menyerang Barklok dan kawan-kawan tidak bisa berbuah gol. Bahkan menurut Sintayong, timnas Indonesia seharusnya memiliki peluang untuk bisa cetak 2 hingga 3 gol ke gawang Palestina. Senada dengan Sintayong, kapten timnas Indonesia Asnawi pun turut merasakan kekecewaannya yang melihat tentang bersyukur skuad Garuda tidak menelan kekalahan, meskipun kedua tim hanya meraih hasil imbang 0-0 dalam laga FIFA Beat di Stadion GBT Surabaya pada Rabu malam. Pelatih timnas Indonesia mengaku puas dengan performa skuad Garuda saat melawan The Lions of Conan. Sintayong mengatakan penampilan timnya cukup maksimal dalam laga tersebut. Latihan Sakura Selatan ini mengatakan bahwa timnya harus melupakan hasil imbang ini dan Mark Locke dan kolegal segera melakukan serangan evaluasi berdasarkan catatan dari laga tersebut. Sintayong pun mengatakan optimis timnya makin matang dengan evaluasi demi evaluasi nantinya, karena Sin melihat pemain pun punya semangat ingin terus menjadi lebih baik pemain.
keturunan Ivar Jenner dan Rafael Struijk sudah menjalani debut bersama dengan timnas Indonesia. Dalam laga semalam Rafael Struijk bermain selama 45 menit dan tampil sejak awal laga, sementara Ivar Jenner masuk pada menit ke-71 dalam laga semalam. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyatakan penampilan kedua pemain itu pun cukup maksimal dalam laga debutnya. Oleh karena itu tidak memberikan catatan minor terhadap keduanya. Simpul percaya Ivar dan Rafael akan semakin berkembang ke depan dikarenakan kedua pemain ini masih terbilang cukup mudah. Kiper Palestina para Akaro mendadak menjadi kapoldakan di sela-sela istirahat.